Kasus perundungan siswa SMK Gloria II Surabaya, yang menetapkan Ivan Sugiamto sebagai terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan Ivan Sugiamto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam pasal 80 junto pasal 76 CKUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan, ungkap Ida Bagus Putu Windiana, Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya. Selanjutnya, Ivan Sugiamto akan ajukan nota pembelaan di persidangan mendatang. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Kemudian membacakan surat tuntutan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keputusan Malaysia register perkara BDN 25 Pasti Goreng Nomor 3 dari 2025. Yang terhormati dan yang kami hormati pengadilan yang kami muliakan. Yang terdakwa Ivan Sugiamto, lahir di Surabaya, umur 28 tahun, lahir pada tanggal 15 Agustus 1986. Bangsa Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalijuda 20B, RT 3 RW 1 Kelurahan Kalijuda, Kecamatan Sidoarjo, atau berdomisili di Jalan Taman Kabupaten Pantai 5, Perumahan Greenfield, Kota Surabaya, dengan periksa sepanjang bulan Terpa, Pendidikan, Pemakaman. Dakwaan bagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, bagaimana pada pokoknya terdakwa Ivan Sugiamto didakwa dengan dakwaan alternatif terbatas 1 melanggar ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 C Undang-Undang RC 14 tahun 2012 tentang penetapan peraturan pemerintah sebagai Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau kedua Ivan Sugiamto didakwa melanggar ketentuan pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis hakim yang mulia, sidang yang berbahagia, fakta-fakta persidangan bagaimana saksi-saksi yang telah dihadirkan pada persidangan sebelumnya dan termuat di dalam muatan pokok tuntutan yang telah dibacakan. Keterangan ahli sebagaimana telah dihadirkan dan termuat di dalam tuntutan dan telah dianggap dibacakan. Bukti surat sebagaimana termuat di dalam tuntutan dan tadi ditunjukkan di dalam bukti persidangan. Keterangan saksi yang meringankan dari terdakwa sebagaimana termuat di dalam tuntutan dan dianggap telah dibacakan. Keterangan terdakwa sebagaimana termuat di dalam tuntutan dan dianggap telah dibacakan. Barang bukti berdasarkan penetapan pengadilan nomor 4400/PB Sinta 2024 Surabaya telah diberikan 9 penyitaan berupa barang bukti 1 buah flash berisi rekaman video yang telah dihadirkan di muka persidangan dan barang bukti tersebut disita dari saksi Lazarus Setio Pamungkas. 2 sebuah HP iPhone 17 serial nomor C39T3DW MHG 07. Barang bukti tersebut disita dari anak saksi atas nama Excel. Analisa yuridis bahwa dengan dakwa kami disusun dalam bentuk alternatif, maka kami
yaitu melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan peraturan pemerintah mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagaimana berikut. Unsur yang pertama, barang siapa. Unsur yang kedua, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Unsur barang siapa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan dan dianggap telah dibacakan. Yang kedua, unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana termuat di dalam tuntutan dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi dan terbukti diajukan oleh yang benar. Majelis Hakim yang mulia, penduduk sidang yang berbahagia, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan alternatif satu yang melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Maka menurut hemat kami bahwa unsur-unsur yang terkandung dan disyaratkan dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan alasan penghapus penuntutan. Oleh karena itu sudah sewajarnya terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa telah menciderai keadilan terhadap anak, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan anak korban Ethan Sanjaya mengalami kecemasan atau depresi dan traumatik yang menyebabkan kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat. Hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, bahwa terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa, yakni terdakwa Ivan Sugiamto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yakni terdakwa Ivan Sugiamto berupa pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah flashdisk berisi rekaman video dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah handphone iPhone 7 Plus serial nomor C39T3DWMHD07 dikembalikan kepada anak saksi Excel. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 kepada jaksa penuntut umum. Terhadap terdakwa itu apakah di pengadilan akan mengajukan judge karena kesepakatan sebenarnya Jumat tapi untuk minta geser waktu maka
tim penasihat hukum dari terdakwa dalam kesempatan biasa juga dilakukan dari hari Senin. Ya, begitu ya. Ya, fair ya. Tidak ada kesempatan yang sama. Ya. Dari yang semula 21 kita geser ke 24. Jelas semuanya ya? Ya, terdakwa ada yang disampaikan atau cukup? Cukup ya, itu sidang saya dan cukup. Gali lagi sidang. Oh iya. Oke Pak. Siap Pak. Gimana Pak? Jadi baik, terima kasih banyak teman-teman rekan-rekan media yang sudah mengikuti perkembangan. Ini Gali. Gali. Iya. Baik, jadi terima kasih banyak teman-teman media yang sudah mengikuti kegiatan persidangan bersama terdakwa Ivan. Teman-teman sudah mendengarkan terkait dengan tuntutan kami. Tadi ada menanyakan dari teman-teman apa dasar pertimbangan tuntutan kami. Kami sampaikan bahwa tentunya dalam kami melakukan penuntutan, kami telah melihat atau berdasarkan atau melihat fakta-fakta yang memang terjadi di persidangan, melihat seperti apa fakta-fakta yang memang sudah bisa Bapak Ibu teman-teman dengarkan sendiri prosesnya dan faktanya, dan tentunya kami selain memperhatikan fakta-fakta di persidangan juga mendasarkan atas beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan penuntut umum, baik itu hal-hal yang memberatkan maupun terkait dengan hal yang meringankan, seperti yang tadi sudah teman-teman bisa dengarkan bersama, seperti itu. Kira-kira dengan liputan begini Pak siap dirujak sama netizen Pak? Jadi begini, kalau kami di dalam melakukan tuntutan tentunya berdasarkan atas fakta-fakta yuridis yang memang seperti itulah kondisi fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang sudah teman-teman mengikuti secara langsung seperti apa awalnya dan lain-lain, seperti apa bagaimananya sudah terungkap semua di persidangan. Jadi kami mendasarkan secara tolak ukur secara yuridis dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak, kami izin dulu. Ini kok langsung hujan lebat? Langsung hujan dan dapat ngasih. Siap. Siap, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak.